Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan kalimat pujian kepadanya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua untuk dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan syarat dan pembagian daging kurban. Terakhir kita juga menyinggung terkait dengan spesifik untuk pembagiannya, di mana dibagi tiga. Sepertiga bagian untuk pekurban atau orang yang berkurban, sepertiga bagian sebagai sedekah, dan sepertiga bagian diperuntukkan untuk hadiah. Nah, masing-masing sudah ada pembagian-pembagiannya ditetapkan dalam syariat agama kita. Nah, kita juga sudah membahas terkait dengan keafdalan dalam berkurban itu. Ya, diantaranya untuk dari sisi fahalam bahwa jika yang berkurban atas nama kepala rumah tangga, maka seluruh anggota rumah tangga mendapatkan pahala yang sama. Ya, tapi sekali lagi perlu saya ingatkan, kalau ada orang hendak berkurban atas nama istri atau anak, artinya bukan suami sebagai kepala rumah tangga, itu tidak boleh dilarang. Karena yang bersangkutan melaksanakan ibadah syariat kurban. Nah, jadi itu perlu kita bedakan antara fahala kurban dengan syariat kurban. Orang yang dapat fahala belum tentu terbebas dari syariat. Begitu pula dengan kurban ini. Betul, karena yang berkurban kepala rumah tangganya, anggota keluarga dapat fahala, tapi tidak berarti bahwa anggota keluarganya terlepas dari syariat. Ya, hanya dapat fahala. Syariat tentu mesti kita bedakan. Ya, barangkali yang bertanya, apa bedanya? Ya, saya berikan contoh begini. Nabi itu memerintahkan Aisyah istrinya. Nabi katakan, jangan dulu engkau tidur sebelum menamatkan 30 juz Al-Quran. Aisyah bertanya, ya Rasul, agak susah kurasa itu. tamatkan 30 juz Al-Quran baru tidur. Mau tidur jam berapa?
Tidak ada keamalan yang bisa sepadan dengan itu. Nabi tersenyum kemudian katakan, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Jadi membaca Al-Ikhlas 3 kali dapat pahala 30 juz Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah karena saya mendapatkan pahala 30 juz Al-Quran, lalu saya boleh mengatakan sudah misalnya ku baca Al-Quran juz 1 sampai juz 30? Ya beda, karena membacanya itu adalah syariatnya membaca Al-Quran. Tadi yang didapatkan ketika membaca Al-Ikhlas 3 kali, yang didapat adalah pahalanya, tapi syariatnya belum kita lakukan. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua yang paling gampang kira-kira kita fahami ini, Nabi katakan siapa yang sholat di Masjidil Haram sama timbangannya dengan sholat 100.000 di luar Masjidil Haram, di masjid-masjid biasa di Indonesia ini. Pertanyaannya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berhaji atau sudah umrah, karena sudah pernah sholat di Masjidil Haram, sudah mendapatkan pahala 100.000, apakah sampai di Indonesia ini tidak perlu lagi sholat? Karena sudah mendapatkan syariatnya, sudah mendapatkan pahala 100.000 itu tadi. Ya tentu beda. Betul Anda sholat di Masjidil Haram, betul mendapat pahala sebanyak 100.000 kalau sholat di Indonesia, tapi tidak berarti bahwa Anda terbebas dari syariat sholat. Nah, itu kira-kira bedanya itu. Jadi mendapat pahala tidak berarti terbebas dari syariat. Nah, sama dengan ibadah kurban. Ya betul, kalau yang berkurban tadi kepala rumah tangga, anggota keluarga dapat pahala, tapi Anda belum melakukan syariatnya kurban. Ya nanti melakukan syariat kurban kalau disembelih daging, disembelih hewan kurban itu dengan atas nama yang bersangkutan. Nah, jadi itu kira-kira yang perlu saya perjelas terkait dengan ini. Sekali lagi tidak boleh kita paksa orang. Kenapa nih istri tak, suami tak mau kasih masuk? Nah, ya mungkin istrinya moto nggak bersyariat. Ya silahkan, tidak masalah. Ya karena juga memang dipentingkan syariat. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau ada jipadeng uang berlebih, ya suami istri masuk berkurban. Ya. Nah kalau perlu ya satu keluarga membeli 1 ekor sapi misalnya, itu jauh lebih hebat lagi. Jadi kalau 7 anggota keluarga ya kasih semua namanya di situ 7 orang. Nah baik jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang saya kira perlu kita perjelas ini ya. Ya karena yang lalu saya hanya menyampaikan tidak boleh dilarang kalau mau atas nama istrinya. Nah, ini ada yang pertanyakan, ya rugi itu kalau begitu. Enggak rugi ji, karena itu tadi pertimbangannya. Ya, jadi tidak ada ibadah yang dilakukan kemudian kita rugi, tidak ada. Apalagi ini terkait dengan syariat. Ya, jadi perlu dibedakan antara fahalam dengan syariat. Orang bersyariat memang sudah dapat fahala, tetapi orang yang dapat fahala tidak berarti bahwa syariat bagi dia terbebas. Nah itu kira-kira kesimpulannya. Nah baik jamaah sekalian, kemudian poin terakhir dari materi kurban ini adalah terkait dengan waktu. Ya waktu pelaksanaan kurban. Ya kalau waktunya ini ulama bermufakat setelah salat Id sudah boleh orang berkurban, sudah boleh dipotong itu hewan kurban. Ya bahkan ada pendapat yang kuat juga ini, setelah salat Id mau dipotong itu hewan kurban, padahal orang masih khutbah, itu kurbannya sudah sah.